Silahkan Pak Awal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengampu materi pada pagi hari ini di pertemuan pertama kita di agenda ketiga. Mohon izin Bapak Ibu teman-teman, saya perkenalkan di sini kita didampingi oleh 3 pengampu materi untuk pagi hari ini. Yang pertama Bapak Insinyur Haji Sigit Totok Budi Wastito MP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 ada Ibu Insinyur Haji Yuli Trisnaningsi MSc. Assalamualaikum Ibu Bude. Waalaikumsalam. Dan untuk kelompok 3 akan didampingi oleh Ibu Insinyur Stince Urianto MSc. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Awal. Baik teman-teman sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berlangsung selama 2 JP, 90 menit. Sesuai dengan komitmen kelas kita di awal pertemuan, kita awali dengan doa. Silahkan Pak Muhammad Asri memimpin doa. Suaranya Pak di-mute. Halo, sudah? Ya, silakan. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi ini Zoom, maka marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Pak Asri. Mohon izin Bapak Ibu, langsung saja saya breakout room ke masing-masing kelompoknya untuk memulai pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu bilang semangat pagi, ya, jawabnya sesuai kondisi yang ada, pagi kah atau siang kah, jadi jawabnya pagi, pagi, pagi. ASN berakhlak, yes, kan sudah selesai ASN berakhlak ya. Oke, tes. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ulang satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas pada pagi hari ini, walaupun jumpanya hanya melalui Zoom, ya. Tapi aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang kurang-kurang sehat, segera diatasi. Ya, jangan ditunda. Jangan ditunda. Pagi ini kita akan melewati bersama untuk pembelajaran agenda 3, ya, agenda 3. Kedudukan dan peran ASN
dalam mewujudkan smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita akan lewati selama 2 JP dan saat ini kita adalah pembelajaran orang dewasa sehingga selain saya yang aktif sebagai fasilitator, Bapak Ibu diharapkan untuk aktif juga. Oke, mohon izin Ibu share screen. Kelihatan slide Ibu? Ada Kelihatan? Ibu, ada. Kelihatan, Bu. Kelihatan Oke. Bu. Suaranya Ibu cukup untuk didengar atau perlu volume ditambahkan? Jelas Bu. Oke, jelas Aman, ya. Bu. Baik. Ibu slideshow dulu. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu ya. Ibu diberi nama Stince ya. Dipanggil Tin. Nah, panggilan kesayangan tuh Tin. Jadi di rumah Tin, teman-teman dekat memanggil Tin. Ada juga yang memanggil Mama Tin. Nah, Marga Wirianto, Ibu mendapat gelar insinyur di Institut Pertanian Bogor dan MSI di Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol. Ada orang Buol di sini? Tidak ada? Oke. 5 September 64. Ada yang satu tanggal lahir dengan Ibu? Tidak ada juga ya? Tanggal lahir loh, bukan tahun. Lihat namanya Ibu, ini ejaan yang belum disempurnakan. Ya, artinya Ibu lahir pada zaman itu, ejaan belum disempurnakan. Berarti sudah tua. Nah, saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya, Pembina Utama Muda, alamatnya di Sempati Air nomor 1, kantor di BPSDM Jalan S. Parman. Karena kita di Kota Palu bersama-sama, jadi gampang ya. Komunikasinya juga mudah, ini emailnya Ibu. Baik, Ibu punya sedikit pengalaman, kurang lebih 15 tahun Ibu ada di Kabupaten Buol ya, kabupaten asal dengan pada beberapa OPD. Ibu dipercayakan dan Ibu juga menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya. Oke, baik, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu juga ingin berkenalan loh ya dengan teman-teman. Baik, Ibu ingin tanya ya, nama panggilan kecil, juga instansinya di mana, dan nilai MOOC tertinggi. Ya, nilai MOOC. Semua kan lulus ya karena ada di hadapan Ibu. Kalau tidak lulus pasti tidak masuk di Zoom ini ya. Jadi ya, pertama Andi Fitriani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitriani. Bisa dipanggil Andi, bisa dipanggil Fitri. Kalau nama di rumah sama teman-teman di kampus panggilnya Pitot, tapi saya kurang menyarankan memanggil itu. Oke. Saya dari saya dari UPTD Puskesmas Talise, Bu. Terus nilai sebagai promosi kesehatan, nilai MOC saya kemarin tertingginya 86. Terima kasih. Oke. Terima kasih Andi. Selanjutnya Yulviana. Ya, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yulviana, nama kecilnya Yana, dari UPTD Puskesmas Kamonji, nilai MOOC tertinggi 88, Ibu. Oke, terima kasih Yana. Lanjut Ibu. Randy Asari. Pagi Bu. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Salam. Asari Subagja. Nama panggilan saya Randy. Saya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu sebagai pengawas tata bangunan. Untuk nilai MOOC saya 90, Bu. Oke, terima kasih Randy. Lanjut Jane Ayuvita. Selamat pagi, Ibu. Shalom. Shalom. Saya Jane Ayuvita Pravandini, biasa dipanggil Jane, dari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, di bagian rekam medis. Nilai MOOC tertinggi saya 88.
Oke, terima kasih Jane. Lanjut Tantri. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Tantri Pratiwi, biasa dipanggil Tantri, saya dari instansi UPTD Puskesmas Lere. Terima kasih, Bu. Nilai emosi tertinggi? Nilai emosi tertinggi 94. Oke, terima kasih Tantri. Lanjut Iwayan Suteguh. Perkenalkan Bu, nama saya Iwayan Suteguh, biasa nama panggilan Teguh. Saya dari instansi Sekretariat Daerah UKPBJ. Nilai MOOC tertinggi 96 Bu. Oke, terima kasih Teguh. Lanjut Arum Dia. Ya, selamat pagi Bu, saya Arumbia Pusporini, instansi berasal dari UPTD Puskesmas Borobuli sebagai dokter umum, nilai MOOC tertinggi 96. Panggilannya siapa? Panggilannya Arum Bu. Arum. Oke, terima kasih Arum. Lanjut Neneng Dwi Septiani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam pagi. Nama saya Neneng Dwi Septiani, panggilan Neneng, dari UPTD Puskesmas Birobuli, nilai MOOC tertinggi 82. Oke, terima kasih Neneng. Lanjut Mawadah Asalia. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mawadah Azalia, biasa dipanggil Lia, dari UPTD Puskesmas Nosarara, nilai MOOC tertinggi 94. Oke, terima kasih Lia. Yang lanjut Unika. Ya, makasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Unika, biasa dipanggil Uni. Saya dari Puskesmas Lere, nilai MOOC saya 92. Oke, terima kasih Uni. Terima kasih juga untuk Ibu Uli yang sebagai evaluator pada pagi hari ini. Baik teman-teman. Ya, baik teman-teman, kita sudah berkenal. Lenaku ya. Iya, lalu tadi sedikit jaringan Ibu. Teman-teman, kita sudah berkenalan dan hari ini Ibu bersyukur. Pagi-pagi Ibu sudah dapat 10 teman baru. Wah, luar biasa. Ya, ini namanya luar biasa. Pagi-pagi sudah dapat 10 teman baru. Ini hal yang sangat membanggakan Ibu dan menyenangkan hati Ibu. Jadi kita akan sama-sama belajar untuk agenda 3. Ibu izin lagi share screen. Ya. Kalau dia kecil begini masih bisa kelihatan? Masih bisa? Kelihatan Masih, ya? Bu. Iya. Karena kalau Ibu slideshow kadang-kadang dia agak heng-heng sedikit. Baik, teman-teman, Ibu ingin memperlihatkan dasar kebijakan Latsar. Sekarang kan Latsar nilainya dasarnya berakhlak, ya sudah dilewati. Siapa ajar agenda 1? Pak Yamin Bu. Pak Yamin. Agenda 2? Bu Agustina. Bu Agus, oke. Pak Yamin sudah mengajar tentang agenda 1 dan Bu Agus agenda 2 nanti kita lihat sebentar bagaimana keterkaitan. Jadi Ibu ingin mengingatkan saja ya dasar kebijakan Latsar pada saat ini. Ini kalau lalu itu aneka nilai dasarnya, sekarang berakhlak. Nah, perlannya juga berbeda. Kalau yang aneka itu perlannya nomor 1, yang berakhlak perlannya nomor 10, tahunnya sama. Hati-hati mencari referensi ya, hati-hati mencari referensi. Biasanya salah mencari referensi, lupa mengganti ya, lupa mengganti sehingga perlannya kurang nolnya. Oke. Nah, yang biru dengan merah ini adalah isinya tentang kurikulum dan pedoman. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, ada di situ penjelasannya. Dan Undang-Undang Nomor 5 ini sudah tidak berubah. Yang berubah itu sedikit PP Nomor 11 tahun 2017 itu diubah menjadi PP Nomor 17 tahun 2020. Itu saja sedikit perubahannya. Nah, kita lihat di sini agenda 1 sikap perilaku dan bela negara dan agenda 2 agenda 1 yang difasilitasi oleh Pak Yamin ya, agenda 2 nilai dasar
PNS atau ASN, dan agenda 3 saat ini sedang kita hadapi. Agenda 4 nanti ini akan menyusun rancangan, setelah itu diseminarkan dan diaktualisasikan selama 30 hari kerja, dan evaluasi akhir laporan aktualisasi harapannya. Setelah itu Bapak Ibu akan menjadi PNS yang berkarakter smart dalam pelayanan publik. Nah, agenda pembelajaran atau agenda 3 ini ya diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Jadi ada 3 fungsi kita. 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, 2 pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Kita akan bersama-sama dalam sinkronus 5JP ya. Saat ini hari pertama dan kita lewati nanti, setelah itu nanti pertemuan keduanya. Ada 3 JP. Nah, asinkronusnya yang banyak, 15 JP. Ini diisi dengan tugas-tugas ya. Jadi harapan Ibu kita tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas karena ini bagian dari pembelajaran. Nanti di klasikal akan ada ceramah 2 JP dan agenda 3 juga akan dibawakan sebanyak 5 JP. Kita lihat ya, zaman now gitu ya. Kadang-kadang ketemunya banyak orang tapi tidak ada yang bercakap-cakap lagi. Ya. Apa yang sedang terjadi? Ada yang bisa komentar? Di rumah pun kadang-kadang sudah sulit terdengar percakapan. Semua orang fokus dengan HP-nya, Ibu. Ya, HP itu sudah jadi bahan yang tidak boleh dilupa. Kata orang, istri boleh dilupa, pasangan hidup boleh dilupa, tapi HP tidak boleh dilupa. Kalau HP lupa pasti balik ambil. Nah, karena itu sudah menjadi kebutuhan. Tetapi lihat, apa kejadian seperti ini? Apa yang terjadi kalau begini? Bunuh diri. Nah, gantung diri, bunuh diri, ya. Oke, benar, ya. Nah, kita lihat apa kasusnya. Ini pada Februari lalu, tahun 2022, diduga strep gagap teknologi. Pak guru nekat akhiri hidupnya secara tragis, ya. Karena lalu, ya, waktu pandemi, pembelajaran online sama seperti saat ini, ya, kita online. Jadi guru gagap teknologi akhirnya dia tes. Kalau di bidang kesehatan dokter-dokter tahu ya, kadang-kadang kalau stres itu orang bisa nekat, ya. Oke, nekatnya ini bunuh diri Pak Guru. Nah, apa yang umum kita temui ya? Karakteristik umum dijumpai pada digital imigran. Ya, seperti ibu ini digital imigran, lahir bukan pada zamannya ya. Saat ini kan zaman digital, milenial namanya ya, generasi milenial. Ibu lahir bukan pada zaman itu. Ibu itu dikatakan digital imigran. Nah, karakteristiknya gagap teknologi. Tapi kalian bersyukur lahir pada zamannya. Ibu lihat yang saat ini ya istilahnya masih muda-muda. Nah, disinilah kadang-kadang kita berhadapan dengan senior-senior kita ya di kantor yang gagap teknologi. Artinya dia lahir bukan pada zamannya, sehingga kadang-kadang mengalami kesulitan. Akhirnya kadang-kadang pekerjaan menjadi tertumpu kepada anak milenial yang jago digital. Ya, kalau dulu kami sangat fasih menggunakan mesin ketik manual, rangkap 5 bikin laporan. Tapi itu lambat jadinya. Sulit, lambat. Kalau salah satu harus di tip X 5 rangkap. Setelah itu ditekan lagi kuat-kuat, masih tetap tidak jelas apa yang ditulis, yang ditekan. Nah, itu kesulitan. Tapi sekarang aman, tinggal di del, ganti, hapus, jadi. Tidak ada kesulitan. Nah, itulah zaman milenial.
zaman sekarang ini, Bapak Ibu bersyukur ya lahir pada zaman ini sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan sangat mudah. Jadi kalau klasikal ini sudah disuruh bikin podcast 5 menit jadi. Ibu suka sekali dengan hal demikian. Nah, kita lihat ya, mengapa Ibu tanya berapa nilai emosimu? Ya, karena kalian sudah belajar emosi, sudah lulus. Nah, Ibu ingin berkomentar ya, Ibu ingin komentar kalian tentang materi di agenda 3 ini ada 2. Manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, manajemen ASN dan Smart ASN. Diharapkan dengan adanya manajemen ASN yang digabungkan dengan Smart ASN akan terwujud Smart Governance. Nah, tadi sudah memperkenalkan diri ya, tidak usah lagi diulang. Yang Ibu ingin kalian bagaimana pemahaman Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian tentang Smart Governance yang telah dipelajari melalui emosi. Ibu stop share dulu. Silahkan. Andi, apa komentarmu? Oh, baik Ibu, sekilas tentang Smart ASN. Salah satunya itu sebagai ASN kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tadi Ibu sempat mention soal imigran teknologi. Kalau kita digital imigran. Ya, digital imigran. Kalau kita yang lahir di tahun-tahun 90-an mungkin bisa dibilang native ya. Jadi pada saat menjadi ASN, kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk memberikan pelayanan yang prima. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Harapannya memang itu smart governance di mana kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Artinya kalau prima pelayanan berarti kepuasan masyarakat bisa kita wujudkan. Ya, selanjutnya silakan Yana, apa komentarmu? Semua Ibu minta tanya ya, Ibu akan ingin minta komentar. Iya Ibu, terima kasih. Yang saya baca dari modul tentang Smart ASN yaitu bagaimana ASN itu bisa mempunyai literasi digital karena berdasarkan dari visi misi dari Bapak Jokowi, salah satunya yaitu pembangunan SDM dan kebutuhan SDM digital itu Indonesia membutuhkan orang-orang yang mempunyai literasi digital. Dari literasi digital itu terdiri atas 4 kompetensi. Yang pertama yaitu digital skill. Digital skill bagaimana kita mempunyai kemampuan digital. Yang kedua yaitu digital culture, budaya digital. Yang ketiga itu digital ethics, etika digital, dan yang terakhir yaitu digital safety. Karena ya boleh Bu. Oke. Terima kasih Yana. Lanjut Randy, silahkan apa komentarmu? Iya, kalau menurut saya Bu ya kan di sini agenda 3 ini ada 2 memang topik yang paling dasar antara manajemen sama Smart ASN. Iya, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun manajemen itu dia pengelolaan ASN supaya menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika dalam berprofesi, dan itu dan beberapa hal lagi. Untuk keterkaitannya dengan Smart ASN kan dalam artian kita di era yang melek akan digital, paham akan digital. Jadi nilai-nilai dari manajemen tadi itu kita harus terapkan pada saat masuk ke era digital untuk mencapai pelayanan maksimum kepada masyarakat. Bagaimana kita menerapkan etika kita dalam bersosial media, menyampaikan informasi dari pemerintahan, terus untuk menyaring juga karena dalam hal kita di zaman yang berkembang ini informasi-informasi itu kan banyak beberapa informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Jadi kita harus pintar dalam melihat 2 sisi, tidak dari 1 sisi, Bu. Menurut saya begitu saja.
Oke, sehingga wujud dari smart governance Iya, bisa kita capai. kita Oke. capai antar kolaborasi kedua itu. Iya, kolaborasi keduanya. Baik, terima kasih Randy. Lanjut ya, Jen. Silakan Jen. Iya, Ibu. Kalau menurut saya, smart governance itu bisa diartikan tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang dapat didukung dengan smart ASN, di mana smart ASN di sini diharapkan dapat menggunakan teknik digitalnya untuk melakukan dan dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Oke, meningkatkan kinerja pelayanan publik ya. Oke, terima kasih Jen. Sama-sama, Bu. Silakan Tantri. Iya, terima kasih Bu. Kalau yang saya pahami dari manajemen Smart ASN ini, selain Untuk smart governance smart ya. governance, Iya. kita sebagai pelayan publik dituntut untuk selain cakap dalam menggunakan media digital, kita juga diatur bagaimana cara berperilaku etika menggunakan media digital, sehingga kalau ada informasi-informasi yang kurang jelas tidak langsung percaya, jadi perlu diklarifikasi kembali. Jadi selain skill dalam pelayanan publik, kita juga dituntut bagaimana mengatur bagaimana cara beretika menggunakan media digital. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Tantri. Ya, jadi bijak menggunakan media sosial, media elektronik, media digital. Oke, silakan Teguh. Ya Bu, untuk saya smart government itu bagaimana menghasilkan ASN yang memiliki wawasan global, penguasaan teknologi untuk mendukung transformasi birokrasi di Indonesia, Ibu. Seperti yang diharapkan Pak Jokowi, yaitu menuju pelayanan publik berkelas dunia. Seperti itu, Bu. Oke, ya berkelas dunia. Wah, tidak gampang ya. Jadi ASN berkelas dunia itu ya luar biasa. Oke, silakan Arum, apa komentarmu? Ya, terima kasih Bu. Kalau smart governance itu sebenarnya kita ingin mewujudkan pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang cerdas di sini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik, terus meningkatkan juga kinerja birokrasi pemerintahan dengan kinerja kebijakan publik yang efisien, dengan salah satu cara mewujudkannya itu dengan menerapkan manajemen ASN dengan smart ASN. Jadi sebagai ASN kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan mengikuti literasi digital seperti yang teman-teman sudah jelaskan tadi. Jadi kita harus bisa paham cara penggunaan perangkat, kemudian aplikasi, cara pelaporannya, sehingga kita dengan manajemen ASN juga kita bisa mengelola ASN itu bisa menjadi pegawai yang profesional, kemudian bisa memiliki nilai-nilai dasar seperti yang sudah dijelaskan di agenda sebelumnya, yaitu berakhlak dan bersih dari praktek KKN. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Arun. Kalau sudah bersih dari KKN, wah bisa panjang OPD-mu itu. Anda memasuki zona integritas. Siapa takut? Baik, silakan Neneng, apa komentarmu? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau kita bicara mengenai smart governance, tentunya ada dua item yang seperti Ibu bilang tadi, ada smart ASN dan manajemen. Di mana memang untuk manajemen ASN sebelumnya kan sudah diketahui ada transisi antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi sehingga ASN sekarang itu harus smart ASN, harus memahami atau mengikuti perubahan-perubahan digital atau perubahan-perubahan zaman yang terjadi, sehingga yang dulunya pelayanan manajemen atau manajemen ASN atau pelayanan yang belum berkualitas atau masih lambat untuk diberikan kepada masyarakat, sekarang ketika kita mengadopsi smart ASN atau perubahan digital yang terjadi, maka pelayanan yang diberikan akan menjadi berkualitas dan cepat. Terima kasih.
Oke, terima kasih Neneng ya. Pemerintahan yang cerdas ya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Silakan Lia, apa komentarmu? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Kalau menurut saya smart governance itu dari namanya saja smart dan governance. Smart itu kan cerdas, governance itu pemerintahan. Kalau singkatnya pemerintahan cerdas, maknanya pemerintahan yang cerdas itu adalah di mana sistem kelola pemerintah yang terus menjadi lebih baik atau berusaha terus menjadi lebih baik dengan selalu memanfaatkan teknologi sebagai inovasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih Bu. Oke, terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik ya. Terima kasih Lia. Silakan Uni, apa komentarmu? Di sini ya Ibu minum sedikit. Ya, terima kasih. Komentar saya mengenai smart government. Menurut saya, kita selaku ASN, untuk menjalankan fungsi dan tugas kita perlu didukung dengan adanya teknologi yang memang mendukung di zaman milenial seperti sekarang ini. Namun kita pun harus tetap mengingat bahwa penggunaan teknologi untuk zaman sekarang ini haruslah tetap dilakukan dengan tanggung jawab. Jangan menjadi media untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dan biarlah kita boleh menjadi contoh untuk masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini ASN yang memang didukung dengan teknologi dan pemerintah, namun tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Uni ya. Iya, Bu. Kedudukan dan peran ya ASN dalam mewujudkan ya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, terima kasih. Ibu izin share screen kembali. Ini digital imigran ini begini namanya. Kadang-kadang kalau buka yang sudah slideshow dia agak. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan pendapat. Mari kita lihat satu-satu ya. Kita lihat dulu manajemen ASN ya. Tadi banyak yang sudah menyampaikan apa sih? Bagaimana sih? Ya, kita memiliki 3 fungsi sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan awal. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perkat dan pemersatu bangsa. Ini diatur dalam Undang-Undang ASN ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10. Sekarang Ibu ingin komentar. Kalau pelaksana kebijakan publik, yang bagaimana itu? Coba komentarnya. Fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Seperti apa sih fungsi itu? Silahkan coba Ibu ingin komentar, raise hand atau langsung Ibu minta komentarnya? Mana? Oke, Ibu ingin minta komentar dari Lia dulu, silahkan. Baik Ibu, menurut saya fungsi ASN di mana sebagai pelaksana kebijakan publik itu dari namanya pelaksana kebijakan publik berarti kita ASN yang menerapkan duluan itu kebijakan publik, di mana ketika kita menerapkan kebijakan publik ini kita diharapkan pertama kita taat aturan, kemudian kita juga bisa memberikan contoh kepada masyarakat sekitar tentang penerapan dari kebijakan yang diatur oleh pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Lia. Ibu ingin komentar dari Randy? Iya Bu, untuk sebagai pelaksana kebijakan publik ya, kita di sini harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau instansi mau daerah maupun kota. Namun dalam hal ini ketentuan tersebut memang sudah harus berlaku pada perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi
Seperti itu, Bu. Terus kita juga dapat mencontohkan, seperti teman saya tadi bilang, kita harus mencontohkan. Sebelum kita menerapkan, kita harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kita melaksanakan kebijakan publik tersebut, Bu. Oke, satu lagi, Ibu ingin komentar dari Uni. Ya, terima kasih. Menurut saya, pelaksana kebijakan publik itu adalah pelaksana program. Jadi program yang ditetapkan oleh pemerintah, kita bantu laksanakan ke masyarakat seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Coba komentar dari Arum. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Kalau sebagai pelaksana kebijakan publik, berarti kita sebagai ASN melaksanakan atau menerapkan tugas-tugas atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Seperti ada program-program yang telah dibuat, dan kita sebagai pelaksana dari program tersebut untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih komentarnya. Jadi di inti sebagai pelaksana kebijakan publik ya, di mana kita berada pada masing-masing unit kerja kita. Ya, contoh, Dinas Kesehatan itu ada karena ada peraturan daerah yang mengatur tentang Dinas Kesehatan. Contoh ya. Nah, sebagai di unit lagi di bagian puskesmas misalnya, ini kan atau di dinas perumahan dan tata ruang ya, di mana kita berada, itu ada perdanya. Ya. Setelah itu kita ada di dinas tersebut atau ada di OPD tersebut. Nah, turunnya lagi ada di puskesmas. Nah, misalnya puskesmas itu ada dengan misalnya contoh peraturan wali kota, ya adanya puskesmas atau adanya keputusan kepala dinas, ya. Nah, aturan-aturan yang mengatur hal tersebut di dalamnya terurai tugas dan fungsi kita, ya. Di dalamnya terurai tugas dan fungsi kita. Nah, kita ada di antara kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagaimana diatur dalam aturan-aturan tersebut yang merupakan kebijakan publik. Nah, kita pun ya di-SK-kan oleh pejabat pembina kepegawaian ya sesuai dengan fungsi kita, tugas dan fungsi kita, ya SK jabatan kita. Nah, kita melaksanakan hal tersebut sesuai apa yang kita dapatkan atau kita pegang sebagai dasar hukum di mana kita bekerja. Semua itu merupakan kebijakan publik. Ibu ingin tanya dulu, Ibu stop share dulu ya. Adakah di tempat ini, di antara 10 peserta latsar ini, yang tempatnya tidak sesuai dengan SK-nya? Ada? Tidak ada. Semua sesuai ya. Oke, karena ada biasanya demikian. Dia bidan, tetapi dia ditempatkan di bagian keuangan. Ada ya. Jadi dia guru ditaruh di bendahara. Nah, jadi tidak cocok dengan apa yang dia terima SK-nya ya. Akhirnya dia pusing. Ibu, saya mau aktualisasi yang mana? Ya, apa yang saya mau bikin? Saya punya jabatan tidak sesuai dengan apa yang saya kerja. Ibu katakan, apakah kau mau kerja sesuai dengan jabatanmu yang di SK atau sesuai dengan nota dinas yang diberikan? Ya, karena kalau sesuai jabatan mungkin saja ada orang lain di situ, ya. Karena dianggap sudah cukup orangnya di situ sehingga karena kebutuhan di tempat lain di administrasi misalnya masih kurang sehingga ditempatkan di situ. Nah, sekarang kalau tugas orang lain kita mau kerja, nanti apa katanya? Kau itu urus urusanmu saja, urusanmu saja tidak beres, mau urus urusanku. Padahal itu jabatannya memang. Nah, jadi kalau yang demikian Ibu katakan sesuai dengan nota dinas terakhir yang dipegang. Ya, supaya di situ kita bisa melihat apa yang menjadi permasalahan. Tapi syukur di tempat ini di kota ini tidak ada yang begitu ya. Kalau di kabupaten lain ada beberapa yang demikian. Ya, syukur kalian ada di tempat masing-masing sesuai dengan SK yang dikeluarkan. Nah, SK tersebut adalah merupakan kebijakan publik, ya. Artinya kalian melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang di SK-kan. Dan
Jabatan yang ada itu sesuai dengan uraian tugas dan fungsi dari unit kerjamu. Jadi, kok tidak kerja unit orang lain ya, tetapi di unit kerja di mana kalian berada. Itulah pelaksana kebijakan publik, ya. Oke. Kalau pelayan publik, Ibu tidak usah ya beri komentar karena kalau lalu jadi PNS itu istilahnya orang bangga karena pakai baju keki. Jadi pakai baju keki itu bikin takut mertua. Atau tapi ada yang masih single di sini? Siapa yang masih single? Raise hand dulu yang masih single. Lia, Bu Ada yang Lia. Iya, Ibu saya. ada yang masih single? Tenang saja ya, yang masih single ini ya, CPNS itu idola calon mertua. Iya. Ada yang tahu alasannya? Kenapa menjadi idola calon mertua? Ada yang tahu? Kita belajar dalam manajemen ini loh, manajemen ASN ini. Kenapa dia menjadi idola calon mertua CPNS itu? Apalagi kalau sudah jadi PNS. Kenapa? Karena stabil Bu jenjang karirnya, terus masa kerjanya panjang. Tidak akan pernah bangkrut begitu kalau di perusahaan. Oke. Dia yakin ya calon mertua idola calon mertua karena anaknya nanti kalau jadi pasangan hidupmu itu aman sampai akhir hayatnya akan ada gajinya ya. Tidak usah khawatir walaupun dia tidak kerja tapi akan menerima pensiun ya sampai akhir hayatnya. Itu jaminan hidup yang sangat luar biasa yang menjadi rebutan ya. Begitu banyak warga negara Indonesia yang ingin menjadi PNS. Coba kalian lihat berapa saingan kalian ya di Kota Palu. Berapa yang ikut CAT? Berapa banyak? Ada Banyak, tapi tidak jelas berapa jumlah lebih banyak. Iya. Apalagi di Kota Palu, itu biasanya hanya 5% yang tersaring dan kalian adalah orang-orang beruntung, ya. Karena kalian memang punya kecerdasan yang luar biasa, di atas rata-rata sehingga bisa lolos. Oke? Itu sekedar intermezzo ya. Bahwa itulah idola calon mertua. Nah, kita sebagai pelayan publik ya, itu sudah menjadi fungsi ya. Tidak ada yang bisa mengelak menjadi PNS bahwa dia menjadi pelayan publik. Perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan tugas kita jangan menjadi provokator ya. Kita harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa dengan tidak membeda-bedakan ya. Siapa yang kita layani tidak kita bedakan. Nah, baik, mari kita lihat lagi ya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Ibu ingin memperkenalkan karena kalian sudah lahir dari CAT ya. Ingat ya, kalian lahir dari CAT sebagai PNS, sebagai CPNS. Artinya kalian akan juga melewati sistem merit yang akan nanti. Ya, sekarang ini sistem merit sudah mulai. Pada pengadaan CPNS sudah diterapkan. Nah, bagi organisasi ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Artinya tidak ada dusta di antara kita. Ya, yang lulus ya lulus, ya. Yang tidak lulus ya tidak lulus, ya. Artinya tidak ada karena saya ini anak bupati, anak wali kota, anak sekda, anak sekot, atau anak kepala dinas sehingga saya lulus. Tidak ada lagi. Benar tidak? Ya. Benar, Bu. Tidak ada lagi sogok menyogok. Ya, semua transparan. Nah, disinilah ya sistem merit ini Ibu yakin dan percaya karena Pak Jokowi juga sudah mengumandangkan dalam pengembangan ASN salah satu yang akan dikembangkan adalah manajemen talenta. Nah, kalian akan masuk dalam putaran manajemen talenta tersebut. Bagi ASN sendiri apa? Ya, apa keuntungannya? Menjamin keadilan.
dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Ya, sistem merit ini sangat baik dan Ibu sangat salut dengan yang merumuskannya. Luar biasa, ya. Jadi kalian beruntung masuk pada zaman di mana sistem merit sudah diberlakukan. Kalau Ibu tidak, ya Ibu belum. Ibu zaman old, ya masih, ya kalian sudah memahaminya. Tapi zaman itu juga ya masih sangat dicari-cari pegawai. Ya, pada zaman Ibu pegawai itu masih agak langka-langka sedikit, ya. Jadi sehingga ya zaman Ibu itu tidak terlalu susah juga jadi pegawai karena masih sangat dibutuhkan. Tapi sekarang kalau zaman sebelum CAT itu, wah, persaingan ketat. Siapa banyak uang, dia yang bisa lolos. Sekarang syukur tidak lagi ya. Nah, kita lihat prinsip dasar sistem merit dalam Undang-Undang ASN, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Ya, seleksi CPNS kan sudah adil. Ada yang merasa tidak adil? Nah, sudah adil kan? Adil, Bu, iya. Artinya siapa yang unggul, dia yang akan lulus. Ya. Nah, tetapi dalam promosi mungkin belum ya. Kita lagi masih lihat-lihat ya, wow, ada ini, ada itu. Ya, walaupun sudah mulai juga ke sana, tapi Ibu yakin dan percaya kalian akan masuk dalam manajemen talenta itu akan sangat baik. Nah, penerapan prinsip fairness, bagaimana keterbukaan di sini ya, tidak ada dusta di antara kita. Itu dalam pengadaan CPNS sudah. Nah, penggajian reward dan punishment berbasis kinerja. Kalau di beberapa daerah ini sudah sangat jelas. Contoh yang Ibu pernah studi lapangan di Jakarta, ya. Penggajian sudah berdasarkan kinerja. Tunjangan kinerja di sana itu sampai 32 juta loh di luar gaji. Wah, siap menggiurkan, ya, menggiurkan. Nah, harapan ke depan manajemen SDM ini bisa secara efektif dan efisien. Ya, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Ya, jadi standar integritas dan perilaku. Kenapa kita berakhlak? Ya, ini kita itu karena perilaku yang diharapkan semua ASN menerapkan panduan perilaku yang sudah diajarkan di agenda 2. Ya. Nah, di sini juga melindungi pegawai dari intervensi politik. Bahwa bukan karena saya mendukung partai politik tertentu sehingga saya bisa duduk menjadi kepala dinas. Tidak lagi demikian. Ke depan tidak lagi itu. Bukan karena saya tim sukses. Kalau sekarang masih ada aromanya demikian, ke depan tidak lagi. Harapan Ibu demikian. Ya, Bapak Ibu akan mengalaminya itu tidak ada lagi bau-bau politik. Ya, kalau sekarang masih sedikit ada bau-bau harumnya, ya, bau harum ya, bau harumnya ya itu akan tergusur, akan tergeser dengan sendirinya. Kita lihat, sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 3 hal. Ingat ya, 3 hal. Kualifikasi, ya kita bisa ikut CAT kalau kita masuk kualifikasi yang ditentukan. Kompetensi, ya, dan kinerja. Dia berlaku secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Jadi walaupun Ibu mata-mata sipit, ya bisa jadi kepala dinas juga. Jadi ya istilahnya tidak ada lagi dalam sistem merit itu, wah kau ini bukan orang Kaili. Nah, tidak bisa di Kota Palu, tidak ada lagi yang demikian. Ya, tidak ada lagi karena ya, ras atau karena latar belakang politik. Nah, ini hal yang sangat baik untuk sistem merit yang sudah
mulai Bapak Ibu rasakan. Ya, bagus kan sistem merit yang Bapak Ibu rasakan? Bagus tidak? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Ya. Bagus kan? Iya, Bu. Adakah yang lulus karena ada sesuatu? Tidak, Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada. tidak ada, Bu. Tidak ada lagi. Tidak ada. Jadi anak petani pun, ya, maaf Ibu punya background agak mengganggu. Tunggu Ibu diam dulu. Ada tamu berarti itu. Oke, sudah aman. Ya, Ibu lanjut ya. Nah, Ibu lanjut. Oke. Lihat ya, tadi ada yang sudah menyampaikan, kalau tidak salah, siapa Uni ya, atau siapa yang menyampaikan bahwa di dalam pengembangan karir dan kompetensi, kita lihat ya dalam sistem merit, ada 8 aspek, kita lihat saja satu dulu ya, pengembangan karir dan kompetensi. Bagaimana hal ini ya sudah disampaikan oleh Pak Jokowi tadi ya, bahwa pembangunan sumber daya manusia salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalau ada sekarang yang masih S1, jangan ragu-ragu ke S2. Ya, jangan ragu-ragu. Mumpung anak masih kecil atau belum punya anak. Karena kalau sudah bersaing dengan anak, tidak ada lagi cerita. Ya, pasti anak yang didahulukan. Nah, ke depan untuk menjadi kepala dinas tidak ada lagi S1, tidak pakai lagi ya, apalagi dalam manajemen talenta. Nah, manajemen talenta di sini pasti akan ada pilihan karena kita akan masuk dalam talent pool namanya. Ya. Talent pool itu banyak kegunaannya, banyak keuntungannya. Nah, di sini Ibu menyampaikan bahwa selain kualifikasi, ya, kompetensi pun kita perlu tingkatkan. Sekarang meningkatkan kompetensi, tidak usah ragu-ragu, ya. Online juga boleh, karena dapat sertifikat diakui, ya, dan itu bisa meningkatkan kompetensi kita. Jadi kami juga contohnya Widya Suara ya, bagaimana meningkatkan kompetensi itu melalui workshop yang online, ya, pelatihan-pelatihan online itu banyak dilakukan. Tapi tetap ada pelatihan yang klasikal, tapi itu terbatas. Nah, mari kita lihat sedikit ya, bagaimana mereka akan mengidentifikasi talenta. ASN yang bertalenta itu ASN yang berkinerja tinggi. Artinya, kita memiliki kinerja yang tinggi dan berpotensi. Kita tidak cari-cari muka. Nanti ada bos baru kita kerja rajin. Tidak ada, tidak pakai lagi yang begitu ya. Jangan, kita akan berkinerja tinggi. Ada kehadiran pimpinan atau tidak, kita tetap berkinerja tinggi. Karena kita memiliki komitmen melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Ya, dalam perilaku apa? Nilai dasar yang mana kita akan melakukan pekerjaan kita dengan kualitas terbaik? Halo, ada yang ingat? Kompeten, Bu. Oke, ya. Jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan kualitas terbaik? Artinya kita berkinerja tinggi dan berpotensi. Nah, distribusi kurva normal menggambarkan 15%. Ada pegawai yang berkinerja tinggi dan juga berpotensi. Kita lihat ya. Kalau dia berkinerja, yang bagaimana dikatakan berkinerja? Evaluasi atas apa yang dilakukan atau sedang dilakukan. Kesuksesan yang pernah dicapai. Perilaku yang ditunjukkan untuk mencapai kesuksesan tersebut.
potensinya yang bagaimana, ya. Perkiraan apa yang akan dihasilkan apabila yang bersangkutan diberi tanggung jawab yang lebih besar dan lebih kompleks. Kemungkinan atas keberhasilannya, kemungkinan atas perilaku yang memadai, dan kemungkinan atas bertahan dan maju. Oke, mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu akan masuk dalam 9 kotak. Ya, 9 kotak harapan Ibu nanti akan sampai pada 9 angka 9. Kita lihat di sini. Kinerja sumbu E-nya, kompetensi sumbu X-nya. Ya. Kualifikasi jelas ya, kalau kualifikasi. Jangan takut untuk mendapat gelar dokter. Siapa takut? Ya, terus bekerja untuk itu, terus berupaya untuk itu. Nah, kita lihat, mungkin saja ada yang masih masuk dalam kolom 1. Tidak apa-apa, ya. Kita tidak usah kecewa dan kita tidak usah frustrasi. Pegawai bermasalah, misalnya hasil pekerjaan tidak sesuai standar. Kemungkinan salah penempatan, itu yang Ibu katakan tadi, ya. Mungkin saja dia bukan bidangnya, bukan kualifikasinya, dia ditempatkan di situ sehingga dia salah penempatan. Tetapi kalau kita tetap menunjukkan kinerja yang baik, walaupun kita salah tempat, ya. Contoh Ibu ya, Ibu pernah ditempatkan di Dinas Perikanan. Menurut ibu salah tempat. Ibu bilang, wah susah ini Pak. Bagaimana saya bisa bekerja di situ? Ya, sepertinya Ibu rasa Ibu salah tempat. Ya, tapi pimpinan meyakinkan. Kami yakin, ya, saudara bisa di situ. Makanya dipilih untuk ditempatkan di situ. Karena kualifikasiku bukan di situ. Kualifikasi Ibu bukan di situ. Tetapi ya, kita harus berprinsip, di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Artinya, ya, kita tetap menerapkan nilai dasar yang tadi sudah dikatakan, melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Ya. Dan Ibu 3 tahun di situ. Ya, Ibu 3 tahun di situ. Rupanya, jadi bagaimana, karena dikatakan yang diperlukan adalah bagaimana Ibu memanage, ya, memanage. Karena sudah ada di top leader. Bagaimana memanage sumber daya yang ada di sekitar kita, ya. Itu salah satu juga kemampuan, ya, kompetensi kita. Nah, bagaimana Ibu juga mau selalu belajar. Tidak istilahnya kata orang Manado tunjung pandai. Istilah tunjung pandai itu menunjukkan kepintaran kita yang padahal sedikit kita tidak terlalu paham. Kita mau belajar dari orang lain yang memahami itu. Nah, tetapi kita selalu bekerja dengan kualitas terbaik. Ya, pada saat Ibu dipindahkan di tempat lain, ya karena katanya membutuhkan Ibu lagi, Ibu dipindahkan ke Dinas Pertanian, di mana basic ilmu Ibu, kelompok perikanan datang ke pimpinan. Kenapa kau pindahkan dia? Wah, kami membutuhkannya. Itu artinya bahwa ternyata yang Ibu rasa salah penempatan awalnya, ya, tapi Ibu punya prinsip di mana bumiku pijak di situ langitku junjung, dengan melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik, itu membuahkan hasil. Artinya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Karena ternyata mereka ingin mempertahankan Ibu tetap ada di situ. Ya, tetapi karena kebijakan pimpinan, Ibu harus pindah lagi di tempat yang lain. Nah, mereka datang, kenapa dipindahkan? Sudah bagus dia di situ. Ya, hasil kami meningkat. Ya, hasil kami banyak. Ya, kami sejahtera. Wah, itu menurut mereka. Jadi, nah artinya kita tidak memikirkan apa yang kita, istilahnya apa kelemahan kita. Wah, saya salah tempat. Tetapi kita melakukan ini yang Ibu ingin sampaikan, di mana kita berada, ya, laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Buat dengan kualitas terbaik.
kita publik akan menjadi bahan menjadi agen promosi kita. Ya, publik akan mempromosikan kita. Kenapa dia dipindahkan? Dia sudah bagus di situ, Pak. Ya, istilahnya mungkin saja di mana kita berada, misalnya di Puskesmas Biroboli, wah, dokter itu ramah. Kenapa dia dipindahkan? Ya, mungkin saja dia akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik karena dia dianggap cakap dan mampu. Ya, nah, inti yang Ibu ingin sampaikan, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Ya, bekerja dengan kualitas terbaik. Itu sangat penting. Oke, kita lihat misalnya ya, kalau kita menjadi pegawai dengan berkinerja tidak konsisten, ya, walaupun kompetensi kita lumayan, tetapi kadang-kadang kita tidak konsisten. Hasil pekerjaan kurang konsisten, ya. Tetapi kita juga mampu ya, kita juga mampu dapat beradaptasi pada situasi pekerjaan yang berbeda. Contoh seperti Ibu tadi ya. Kita harus cepat beradaptasi. Kita cepat tanggap dengan situasi yang ada untuk melakukan menyesuaikan diri. Nilai apa itu yang kita terapkan? Iya, adaptif. Kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja kita. Kalaupun kita berhadapan dengan senior-senior kita yang sudah wow, ya, kita harus mampu beradaptasi, melakukan perbaikan-perbaikan melakukan perbaikan tiada henti, ya. Apa itu? Nilai apa? Melakukan perbaikan tiada henti? Berorientasi pelayanan. Iya, berorientasi pelayanan. Oke. Jadi untuk manajemen ASN ya, Ibu ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimana sistem merit ya. Nanti pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang kode etik ya. Nah, tapi pada saat ini kita membahas dulu sampai di sistem merit ya, bagaimana manajemen talenta yang akan kalian hadapi nanti. Baik, sebelum Smart ke Smart SN, Ibu ingin memperlihatkan dulu tugas ya, supaya jangan kehabisan waktu. Oke, tugas yang Ibu berikan, tugas kelompok, mencari profil tokoh yang menurut kelompok memiliki kemampuan dan reputasi baik sebagai individu yang smart. Ya, boleh berselancar di dunia maya atau boleh mencari tokoh idola di Kota Palu, ya. Boleh, ya. Siapa yang idola kelompok, ya. Tapi tidak boleh sama tokohnya dalam dua kelompok yang ada. Nah, selanjutnya, ya, individu itu membuat ringkasan tentang Smart ASN dalam bentuk mind map. Nah, tugas individu yang berikut yang Ibu ini adalah identifikasi 6 isu. Nah, karena ya pada pertemuan berikut kita akan bahas apakah isu yang kalian angkat terkait dengan agenda 3 dan memang isu yang diangkat harus terkait dengan agenda 3. Terkait dengan manajemen ASN atau Smart ASN atau terkait dengan keduanya. Ya, isu yang diangkat. Nah, yang uraian dibuat dalam format digital ini tidak usah. Ibu sudah hapus di ini ya. Jadi hanya sampai tentukan gagasan kreatif. Ya, ini sudah hapus yang di bawah ini. Sebentar ya. Jadi ya, supaya tidak terlalu merepotkan. Sampai di sini saja ya tugasnya. Setelah itu ada tugas individu juga, learning journal. Ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Karena 15 CP kalian harus mengerjakan tugas. Jadi Ibu lihat tugasnya itu kalau tidak salah nanti diupload tanggal 26. Tapi sebaiknya buat memang ya dari saat ini setelah pembelajaran hari ini dibikin memang, jangan nanti besok baru dibikin ya.
tinggal uploadnya saja besok. Oke. Nah, ini ada format yang Ibu kirim ya di ini ya, collab chart. Ini yang dibuat ya, learning journal. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Sebelum kita lanjut ke Smart ASN, ada yang bertanya tentang tugas? Kalau ini Ibu tidak masukkan ya, karena cuma 3 kolom tugas kalau tidak salah. Ikan ayam tidak. Sudah ada. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu, izin bertanya. Tentang tugas? Iya. Silakan. Untuk tugas kelompok yang pertama, Bu, formatnya seperti apa? Apakah kita narasi, kemudian berapa halaman, apakah ada ketentuan penulisan dan spasinya? Tidak ada ketentuannya. Ya, kalian berkreasi, cari apa yang, kenapa kalian mengangkat dia, ya, karena dia memiliki kemampuan, reputasinya apa, ya, sehingga reputasi yang baik jelas ya, dia kelompok anggap sebagai individu yang smart, ya, oke. Pengumpulan tugasnya, Bu, maaf, dalam bentuk PDF atau Word? Bisa PDF, bisa Word, terserah ya, Ibu bebaskan supaya tidak terlalu mengikat. Yang penting nanti biasanya kan kalau di ini PDF dia supaya volumenya tidak terlalu ini ya besar. Biasanya kalau mau di ini di PDF kan dikirim di collab chart. Oke, ada lagi? Bisa di Word juga untuk learning journal. Ya, diketik di Word baru dikirim. Tidak usah, kalau sulit di apa, nanti ini akan kita bahas pada tanggal 27 nanti. Ya. 27 kita akan bahas. Jadi Ibu akan membaca tugas kalian 26 dan akan kita bahas bersama pada tanggal 27 nanti. Oke. Jadi sudah ditentukan ketua kelompok sudah ada, tinggal siapa yang akan menyajikan, apakah ketua atau ada presenternya. Ya. Untuk yang kelompok, kalau yang individu yang masing-masing. Dan sebaiknya ya isu-isu yang diangkat ditanyakan ke mentor. Ya, kalian kan di Kota Palu tidak susah mencari mentor. Tanyakan ke mentor supaya yang akan kita bahas itu sudah merupakan isu yang disetujui oleh mentor. Karena setelah tanggal 27 sudah ada pembimbingan. Ya. Setelah tanggal 27 akan ada pembimbingan. Tanggal 27 setelah itu ada pembimbingan. Siangnya sudah ada pembimbingan. Apakah isu sudah disetujui mentor atau ada yang belum? Ada yang belum ketemu mentor? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ketemu. Oke. Jadi tugas ya, tanyakan ke mentor. Kalau bisa hari ini ketemu mentor, ya sehingga bikin tugas yang akan dikirim besok itu sudah atas persetujuan mentor. Dan juga bisa tanya ke rekan-rekan kerja, ya kira-kira apa semua isu. Kalau kalian adalah orang-orang baru CPNS, ya kalau kalian sudah lama situ bisa memahami. Tapi paling tidak bisa melihat-lihat atau membuat ancang-ancang. 6 isu yang saya lihat Pak Mentor ini ya, Pak Kapus ini. Kira-kira menurut Pak Kapus sudah cocok belum
sesuai dengan apa yang saya gambarkan. Atau mungkin ada hal lain Pak Mentor yang saya tidak bisa jangkau atau saya belum bisa lihat. Ada masalah-masalah apa? Ya, isu ini merupakan masalah yang diperbincangkan. Dia berdasarkan data atau fakta. Ya, dia harus berdasarkan data atau fakta. Ya, minimal ada fakta. Jadi dia bukan cuma kabar angin yang dibicarakan. Ya, bukan kabar angin ya, yang tidak ada kaitan dengan manajemen dan smart ASN. Dia harus terkait dengan salah satu atau keduanya. Dan untuk mendasari itu terkait itu dia harus memiliki berdasarkan data atau fakta. Ya. Misalnya banyaknya pasien ya TB yang berobat di Puskesmas Birobuli ya, atau banyaknya ibu hamil yang menderita anemia. Banyaknya itu berapa? Atau misalnya ya administrasi rekam medik yang berhamburan atau yang tidak teratur rapi atau yang sulit ditemukan. Ya, misalnya ini coba contoh. Oke. Nah, jadi kesempatan kalian hari ini untuk bertemu mentor, bincang-bincang dengan rekan kerja maupun mentor. Oke, Ibu lanjut lagi kalau tidak ada yang ingin tanyakan. Kita lanjut ke SMART. Nah, tadi sudah banyak yang menyampaikannya, mengungkapkan pendapat. Smart governance. Bagaimana sih itu smart governance? Tapi kalian sudah paham benar. Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan itu mampu mewujudkan transparansi dan keterbukaan dari segi data ya dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Smart governance. Misalnya, nah mau bikin aktualisasi, Puskesmas melalui barcode yang kita pasang. Tidak lagi pakai masukkan kertas catat-catat. Wah, zaman now gitu ya. Semua sudah pakai HP Android, tinggal klik masukkan. Nanti di rumah dia kasih masuk. Seperti kalau kita naik Grab. Ya. Artinya kita tekan bintang 5 kah atau bintang 4 kah atau bintang 1. Ya. Ibu pernah ketemu dengan Grab yang dapat bintang 1. Dia bilang, "Ibu, saya ini kena sanksi. Saya baru jalan dan saya mohon sekali ke Ibu. Tekan bintang 5 Bu untuk menaikkan reputasi saya lagi." Ya, Ibu bilang barangkali salah tin di situ, cepat-cepat mau tekan, akhirnya salah tekan. Ya, dimaklumi saja. Dia bilang, tapi akibatnya saya yang dapat. Oke, sekarang Ibu nanti bikin bintang 5. Tenang saja. Nah, bagaimana kita terbuka, transparan, melihat, memahami kebutuhan, memahami aduan publik yang datang, yang kita layani. Ya, dan bagaimana kita merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Tidak cuma asal-asal. Nah, itulah yang smart governance. Kita lihat evolusi administrasi publik yang saat ini sudah berubah ya cukup jauh dari all public administration, new public management, new public service, sekarang full of government. Artinya ya pemerintah Kota Palu sudah hadir secara utuh dimanapun kalian berada. Ya, jadi kalian ada karena mewujudkan visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota Palu. Bukan lagi individu atau unit kerja atau OPD. Ya, di dalam aktualisasi nanti itu sudah mewujudkan visi dan misi wali kota Palu. Tidak pakai lagi visi dan misi OPD karena itu sudah memang aturan yang mengatur itu, bukan kata Ibu Stince. Nah, untuk bisa ya mewujudkan itu, bagaimana full of government? Ya, ada kolaborasi. Ya, Ibu Agus sudah menyampaikan ini dalam kolaborasi. Ya. Oke, bagaimana kolaborasi kerjasama yang dibangun dalam bagaimana contoh di Puskesmas? Ya, ada yang bisa menggambarkan kolaborasi bagaimana yang kita ingin capai untuk
meningkatkan kinerja Puskesmas Birobuli. Coba ada yang komentar dalam BOG? Terima kasih Bu. Kalau untuk dari Puskesmas Birobuli sendiri ada kolaborasi internal dengan internal maksudnya yang di dalam gedung. Jadi ada kolaborasi antara setiap pelayanan dari poli gigi, poli umum, laboratorium, klinik sanitasi, gizi, dan poli PD. Jadi kayak KB. Jadi jika ada pasien dari poli yang perlu konsultasi gizi misalnya, atau ada permasalahan gizi atau permasalahan di lingkungan, akan kami konsultasikan ke bagian sanitasi atau gizi, contohnya seperti itu Bu. Kalau untuk bagian eksternal, kami kolaborasi dengan lintas sektor, misalnya dengan kelurahan, kemudian dengan ya dari Polri, Koramil, ya karena wilayah kerja kami juga ada Koramil di sana, jadi kami juga bekerja sama dengan lintas sektor seperti Koramil. Untuk vaksinasi COVID ya. Iya Ibu, vaksinasi COVID. Ada apa yang lewat di Puskesmas harus masuk dulu. Memang luar biasa. Oke, ya. Oke, Arum, speakermu agak ini agak ini ya, teman-teman mendengar itu juga atau ya. Jadi untuk nanti seminar ya, kasih bagus ya speakermu supaya jangan bikin bad mood penguji. Oke. Oh iya maaf Bu. Iya, saya coba pakai headset ya Bu. Kalau dengan Ibu aman. Oke, Ibu ingin memperlihatkan. Aku stop share dulu. Kenapa Ibu buat masalah? Ya. Sabar ya, Ibu punya ini agak hang. Oke. Kita lihat di dalam Smart ASN ada 4 ya. Ada 4 kompetensi literasi digital yang kita harus bangun ya. Dari segi skill, kultur, etik dan safety. Nah, maaf ya, Ibu punya slide agak bermasalah sehingga Ibu perlu cari info bagaimana mengatasinya. Ya. Oke. Oh, tadi Ibu susah maju slide-nya tadi ya, mohon maaf ya, makanya Ibu tidak bisa. Nah, tadi ya di sini kita sudah lihat bersama BOG. Bentuknya itu tadi sudah dicontohkan oleh Arum bagaimana di Birobuli dilaksanakan kolaborasi ya, dan koordinasi kolaborasi, banyak hal bisa dilakukan ya dalam untuk kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan dalam WOG. Intinya di WOG ini bagaimana pemerintah Kota Palu hadir secara utuh dalam mencapai tujuan dalam pelayanan publik. Ada kebijakan yang dilakukan. Contoh bagaimana vaksinasi COVID dapat dicapai dengan baik sesuai target, itu melibatkan lintas sektor yang terkait dalam hal penanganan vaksinasi COVID, sehingga hadir secara utuh ya dari berbagai pihak. Oke, tadi kita sudah bahas juga tentang kompetensi digital yang diperlukan, ada 4 ya, skill, kultur, etik dan safety. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana
digital skill itu, bahwa kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, ya, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari kita harus kuasai, skill kita harus miliki. Nah, tapi juga ya kemampuan membaca dalam hal kultur kadang-kadang ini yang agak lemah di kita ya. Digital kultur ini harus dibangun. Bagaimana kita membiasakan ya menggunakan digital ini untuk menjadi dalam hal membangun wawasan kita ya, wawasan kebangsaan. Ya, jangan dia menjadi pemecah belah ya, provokator. Nah, jadi begitu juga digital etik. Di sini yang diharapkan adalah kemampuan menyadari ya, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety penting ya. Bagaimana kita aman dalam berdigital ya, kita mengenali, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi ya, data pribadi kita maupun data organisasi kita. Kalaupun kita masuk dalam data digital, kita harus memahami itu dengan baik ya, sehingga kita tidak akan kecolongan ya, dan keamanan digital harus kita pahami dengan baik sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, dalam organisasi kita ini bisa terjaga dengan baik. Nah, Indonesia Digital Nation. Wah, ini sudah ini bagaimana masyarakat, pemerintah dan ekonomi kita tahu sekarang ya. Bahwa tidak usah kita susah-susah mau pesan KFC. Tekan saja dari atas tempat tidur juga. Tidak lama ting tong. KFC datang. Ini zaman now gitu ya. Ibu biasa COD. Wah, ibu bilang ini COD ini yang kadang-kadang anak-anak. Tapi biasa ibu sampaikan ke anak-anak, kalau mau COD nak, tanya dulu mama. Ada dana tidak? Jangan-jangan tidak tersimpan dana, tahu-tahu COD. Bukan kalang kabut. Ini kadang-kadang yang agak ya sedikit ini dengan kemajuan yang ada. Nah, bagaimana Indonesia Digital Nation ini dibangun? Pemerintahan digital, masyarakat digital, ekonomi digital, itu yang Ibu katakan tadi. Dari Poso bisa kirim KFC ke Palu, ya. Itu ada ponakan yang tinggal jauh, anaknya ada pas datang, tiba-tiba ada KFC. Dari mana? Dari Poso, Bu. Jauh sekali. Istilahnya yang memesan orangnya ada di Poso. Wah, Ibu bilang luar biasa. Nah, ini semua ya harus bagaimana regulasi dan kebijakan. Harus mantap ya. Pengendalian harus bagus dari segi pemerintah digital. Nah, masyarakat digital, aktivitas digital, aplikasi infrastruktur kalau di Kota Palu aman-aman saja ya. Dari segi jaringan, walaupun kadang-kadang lalot. Tapi kalau Ibu tekniknya pasang wifi, pasang kabelan, aman sedikit. Ya, dia tidak terlalu terlempar-lempar keluar. Tapi kalau di tempat lain, contoh di Morowali Utara, Ibu di sana klasikal, full. Tidak ada yang online-online. Karena di sana, kalau mau cari signal, wah seperti mencari emas. Seperti mencari mutiara dalam lumpur ya, susah sekali dapat. Jadi kalau sudah dapat signal tidak boleh kita kasih geser-geser lagi HP kita, kasih diam di situ. Mau mengarah ke langit dia atau mau mengarah kemana tidak boleh digerakkan lagi. Kalau bergerak sedikit hilang. Nah di sini bagaimana infrastruktur harus mendukung. Nah bagaimana pemerintah daerah harus menguatkan itu kalau mau menjadikan pemerintahan digital itu berjalan dengan efisien dan efektif. Ya, bagaimana pendaftaran online di puskesmas yang ada ya, Puskesmas Kamonji, Puskesmas Talise, di Rumah Sakit Anutapura maupun di Rumah Sakit Birobuli itu, Puskesmas Nosarara, Puskesmas Lere bisa berjalan ya. Kalau infrastruktur mendukung, oke. Siapa takut bikin aktualisasi ya
bikin aktualisasi pendaftaran online. Ya, bikin. Ya, itu adalah inovasi yang harus bagaimana kita perbaiki melihat situasi dan kondisi di mana padatnya pengunjung dalam melakukan di ruang tunggu untuk menunggu antrian. Tapi kalau digital sudah kita pakai pendaftaran online, dia akan datang pada saatnya. Ya, Ibu pernah alami waktu di BK. Ibu sudah datang pagi-pagi jam 7 ya, karena mau kontrol operasi. Ibu sudah nunggu situ kurang lebih hampir setengah jam. Dokternya datang 7:30. Ada cewek-cewek yang datang, pluk, duduk. Belum 5 menit dia duduk, dia sudah masuk. Dia kaget dengan kekagetan ibu juga. Dia bilang, oh maaf ibu, saya duluan, saya sudah mendaftar online. Itu Bu anunya. Rupanya ibu yang gaptek, yang tidak melihat barcode, ya, tidak melihat barcode yang ada di banner X yang terpajang di pinggir ruang tunggu. Dia bilang, ibu pakai itu Bu supaya ibu gampang. Rupanya, ya ini namanya generasi milenial cepat sekali tanggap. Tapi generasi yang digital imigran ini, wah, nanti ditunjukkan baru ditahu. Wah, nah di sini bagaimana kita menyiapkan Indonesia Digital Nation dengan baik ya. SDM digital juga harus disiapkan. Teknologi penunjang juga riset dan inovasi, itu yang Ibu katakan tadi. Bagaimana inovasi-inovasi sekarang sangat mudah. Mau kemana? Gampang, Gojek diklik. Tidak 5 menit datang. Grab dipanggil, tidak 10 menit sudah ada. Ya, karena kalau Anda menunggu sampai 5 menit tidak datang, Anda akan dapat bonus 10.000. Wah, Ibu tunggu-tunggu yang begitu. Kapan Ibu dapat itu yang begitu? Ya kan di Grab itu dikasih tahu. Kalau lambat Anda menunggu, tidak datang jam sekian, Anda akan dapat bonus 10.000. Ibu belum pernah dapat itu. Artinya ya, ini sudah sangat baik ya. Artinya teknologi ini sudah sangat mendukung. Ibu tidak perlu lama-lama. Nah, kesenjangan digital jangan kita lupa. Dari segi ekonomi, ya, dari segi komputer, artinya tidak semua OPD memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan bagaimana pemerintahan yang digital. Ini harus dilengkapi. Dan bagaimana masyarakat, ya, bagaimana dari segi pendanaannya, apakah cukup ya menyewa ruang untuk hal tersebut? Karena tidak gratis loh kalau ruangnya sudah besar. Cuma yang kecil-kecil saja yang bisa gratis ya, Google Drive-nya. Nah, internet bagaimana? Apakah tidak lalot-lalot? Nah, di sini semua yang harus menjadi perhatian kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita habis waktu, tinggal beberapa menit waktu kita. Kalau tidak ada, ya Ibu ingin memberi kesimpulan ya pertemuan kita hari ini ya. Pilar, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital, etis bermedia digital. Coba perhatikan ASN yang berkarakter smart. Supaya kita bisa mewujudkan smart governance, ASN-nya dulu yang harus smart. Ya, ASN-nya dulu harus smart. Bagaimana ASN itu berintegritas, jiwa nasionalismenya tetap terjaga, profesionalismenya tetap baik dalam bekerja, wawasan globalnya mumpuni dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, penguasaan IT dan bahasa asing, ya sekarang harus itu wajib hukumnya. Hospitality, bagaimana dia ramah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memilih-milih. Networkingnya bagaimana, jejaring yang dibangun. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia harus memiliki jiwa entrepreneurship. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak apa-apa, kita bisa yang lain akan memberi tanggapan dari pertanyaan yang diberikan, atau masih ada yang ingin kita bicarakan, bagaimana kita bisa menjadi ASN yang smart. Coba komentarnya, bagaimana kita bisa mewujudkan ciri-ciri 8 tadi. Kan luar biasa tadi ya, bagaimana kita bisa menjadi ASN smart. Coba komentar dari Jane dulu.
Termute suaramu. Iya. Jadi dari 8 itu tadi saya lihat ada nilai integritas. Jadi bagaimana kita bisa menjadi ASN yang smart, kita harus memiliki integritas yang tinggi terhadap tanggung jawab kinerja kita, supaya terwujud pelayanannya kita yang memberikan kepuasan untuk masyarakat, di mana pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat itu bisa meningkatkan dari kinerja pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat juga. Oke, terima kasih Jen. Kalau Uni ya, oke, kenapa hospitality ya menjadi salah satu ciri dari ASN yang smart? Silakan Uni. Termute suaramu. Tidak kedengaran. Hospitality. Menurut saya mengapa hospitality itu harus menjadi salah satu dari ciri ASN, karena di dalam berhubungan dengan masyarakat kita memang harus misalnya menggunakan tutur kata yang baik, yang ramah, agar ketika dalam memberikan, karena saya di bagian counseling penyuluhan, jadi saya memang harus bersikap ramah kepada masyarakat, agar ketika saya berbicara dengan masyarakat tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, mereka tidak merasa tersinggung dengan apa yang saya katakan, tetapi mereka malah merasa bahwa saya memang benar-benar ingin membantu apa yang menjadi masalah lingkungan mereka, jadi mereka bisa lebih terbuka terhadap saya dan saya bisa memberikan solusi kepada mereka. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Uni. Jadi keramahan itu ya menjadi hal yang penting. Bagaimana orang merasa dihargai? Kalau kita ramah itu orang merasa dihargai. Ya tidak. Ya kalau kita jutek, wow, ya. Dengan kita ramah orang merasa dihargai. Nah, menurut Maslow, ini peneliti ya, dia sudah meneliti ada 5 kebutuhan manusia. Selain sandang, pangan, papan, ya. Dan yang tertinggi yang kelima adalah pengakuan diri. Artinya dengan kita ramah, ya, kita mengakui kehadirannya, bahwa kita mengakui apapun latar belakangnya, kita ramah terhadap mereka, ya, sehingga mereka juga merasa kehadirannya, keberadaannya itu dihargai oleh orang lain, termasuk kita sebagai ASN. Nah, kalau kita tidak ramah, wah, dia akan merasa, aduh, ini petugas ini, ya. Nah, jadi dia tidak merasa diakui, ya, sebagai apakah walaupun dia sebagai pasien atau sebagai masyarakat kecil yang datang dengan kondisi yang memilukan, tetapi kita harus menghargai dia. Artinya kita harus bersikap ramah, ya, sehingga itu bisa menggambarkan bagaimana ASN smart itu. Smart ASN kita bisa wujudkan. Oke, Ibu ingin komentar juga dari ini. Mengapa? Oh, baik Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Nah, kita masih selesaikan dulu itu. Pak Ade, silakan dilanjut Pak Ade. Di ruang ini, saya cuma 3 tugas tadi ya. Saya bicara. Ya. Oke, Pak Awal, Ibu mohon lift ya. Ada kelas berikut. Ya, Bu. Maaf ya. Oke. Oke, untuk kelompok saya tadi saya bicarakan tugasnya satu lagi yang saya belum sempat sebut itu dibuka di Kolabjar ya. Untuk pertemuan kedua nanti ada tabel yang harus dibuat, silakan diisi dulu, kita bahas di pertemuan kedua. Nah, oke, hanya itu Pak awal yang saya mau jelaskan tadi yang keburu putus ya. Tugas pertama sudah saya jelaskan. Tugas kedua untuk pertemuan berikutnya silakan buka di Kolabjar, ada tabel yang harus diisi. Oke, kita bahas berikutnya.
Baik, Kemudian Pak De. Terima kasih, ya, Pak De. jangan lupa pertemuan berikutnya saya maju ya untuk kelompok saya tidak Ya, sesuai Pak. jadwal. Sekali lagi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak De atas materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bude dan Bu Stinca. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kita di agenda ketiga pertemuan pertama kita akhiri pada pukul 9 ini selama 2 JP. Insya Allah untuk kelompok 1 dan 2 kita berjumpa esok hari pada pukul 9.30 dengan pengampu materi yang sama. Untuk kelompok 4 tetap stay karena kita baru mulai untuk pembelajaran agenda pertama, agenda ketiga di pertemuan pertama. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pengampu materi, Pak De, Bude, Bu Stinca, terima kasih atas waktunya Pak. Demikian teman-teman untuk pertemuan kita akhiri dengan doa Pak. Siapa tadi? Pak Adnan, silakan Pak Adnan. Baik teman-teman, setelah belajar mengenai kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Adnan. Baik Bapak Ibu untuk kelompok 1, 2, dan 3, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu silahkan untuk leave group karena kita akan memulai pembelajaran untuk kelompok 4 akan dipandu langsung oleh Ibu Niswati. Terima kasih teman-teman. Silakan.